Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP inspiratif pada kelas 10 SMA. Oke, di sini sudah terlihat ya RPP inspiratif buatan saya. Pada identitas sekolah, saya mengambil contoh pada satuan pendidikan di SMA Negeri 8 Surakarta. Hal ini dikarenakan saya telah menempuh pendidikan di sana, sehingga saya memahami terkait karakteristik dari pengajaran guru sejarah saya pada masa lalu. Kemudian mata pelajaran yang saya ambil adalah sejarah Indonesia, atau mungkin yang lebih dikenal sebagai sejarah wajib, bukan sejarah peminatan. Kemudian saya mengambil kelas 10 pada semester 1 dengan materi pokok yaitu konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Untuk alokasi waktu yang saya tetapkan adalah 1 kali pertemuan dengan 2 kali 45 menit. Kemudian berlanjut ke bagian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk bagian kompetensi dasar yaitu 3.1, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah dengan indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam penulisan sejarah. Untuk bagian kompetensi dasar 4.1, memahami hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain dengan indikator pencapaian kompetensi 4.1.1, mengolah hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam penulisan sejarah. Untuk bagian selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini sudah mencakup dari tujuan pembelajaran, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, dan sebagainya pada RPP konvensional. Kegiatan pembelajaran dalam RPP inspiratif lebih berfokus pada pokok kegiatannya, yaitu dimulai dari pendahuluan, isi dan penutup secara ringkas dan padat. Terdapat 4 tahapan dalam kegiatan pembelajaran yang saya buat, yaitu yang pertama, guru memberikan salam seperti guru-guru pada umumnya, lalu mempersiapkan diri seperti menyiapkan media, sumber belajar, bahan ajar, instrumen penilaian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, mengkondisikan peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif guna memulai pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pemberian pendahuluan tentang apa yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nomor 2, guru memberikan sintak pembelajaran atau tahapan pembelajaran dari mulai stimulus atau dorongan kepada peserta didik untuk menerima materi pembelajaran hingga penarikan kesimpulan materi pembelajaran kepada peserta didik terkait materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian nomor 3 yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari.
Kemudian tahapan terakhir yaitu nomor 4, guru menjelaskan kesimpulan materi, merefleksikan materi terkait hal apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi peserta didik pada saat itu. Kemudian pemberian tugas untuk pertemuan berikutnya, penjelasan singkat untuk materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran dengan melakukan doa-doa. Lalu berlanjut pada bagian penilaian. Pada bagian ini terdapat 3 komponen yang dinilai, yaitu komponen pengetahuan, komponen sikap, dan komponen keterampilan. Untuk komponen pengetahuan, guru melakukan penilaian terkait pendapat peserta didik, di mana sebelumnya diberikan sejumlah permasalahan terkait materi pembelajaran. Lalu melakukan penilaian terhadap pemahaman peserta didik dengan menanyakan secara acak ke beberapa peserta didik, di mana hal itu termasuk ke dalam instrumen penilaian atau catatan guru. Kemudian bagian keterampilan. Pada bagian ini, guru melakukan penilaian terkait tugas yang diberikan, bagaimana peserta didik menganalisis permasalahan, memecahkan masalah, hingga melakukan penarikan kesimpulan, serta pemberian tugas mandiri terstruktur guna menilai masing-masing individu yang dimasukkan ke dalam instrumen keterampilan. Lalu yang terakhir yaitu penilaian sikap. Guru menilai sikap peserta didik bagaimana ketika menerima materi dari awal hingga akhir, bagaimana cara peserta didik mengutarakan pendapat mereka, kemudian bagaimana peserta didik menerima tanggapan dari guru, dan lain sebagainya, yang dimana dimasukkan ke dalam instrumen sikap. Kemudian pada bagian akhir, RPP ini ditandatangani oleh kepala sekolah dari satuan pendidikan yang di tempat guru mengajar tersebut, serta tanda tangan dari guru itu sendiri. Pada bagian selanjutnya ditampilkan lampiran dan LKPD yang saya buat. Lampiran pertama yaitu penilaian terkait diskusi dan presentasi. Dalam observasi ini dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, aspek kerjasama, dan ketetapan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian lampiran kedua yaitu lampiran penilaian sikap. Di bagian ini, aspek yang akan diamati adalah iman dan takwa, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Lalu untuk bagian skor dihitung menggunakan skala angka yaitu A, B, dan C, dengan mengambil keterangan sikap dari aspek yang diamati. Kemudian selanjutnya lampiran 3 yaitu jurnal guru, di mana ditujukan untuk menjadi suatu catatan bagi guru terhadap masing-masing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian lampiran keempat yaitu instrumen penilaian keterampilan yang berupa soal esai sebanyak 5 soal dengan campuran antara HOTS dengan LOTS, atau High Order Thinking Skill atau Low Order Thinking Skill, di mana masing-masing soal bernilai 20. Kemudian selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana dalam LKPD ini saya buat untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran pada bagian inti. LKPD ini tidak dimasukkan penilaian dan hanya bertujuan untuk mempermudah dalam memahami materi pembelajaran. Berikut terkait LKPD saya.
Demikian presentasi saya terkait RPP inspiratif yang telah saya buat. Apabila ada masukan, tanggapan, maupun kritik, dapat disampaikan melalui kolom chat ataupun email dari saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.